Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Ahmad Imam Channel kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik cara mengerjakan soal-soal manajerial dan sosiokultural yang terdapat pada ujian PPPK Guru tahun 2021. Pada kompetensi ini terdapat untuk tahun 2021 ini ada 45 soal, yaitu mengenai manajerial dan sosiokultural pada PPPK Guru tahun 2021. Di sini ada beberapa kriteria, ada kurang lebih 16 poin yang berkenaan dengan manajerial dan sosiokultural. Tapi sebelum saya bahas satu-satu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, sehingga saya lebih semangat lagi untuk membahas mengenai tentang PPPK Guru ini. Ya, pada kriteria yang pertama, jika pada soal itu bertema pelayanan publik yang memuat soal-soal berkaitan unsur kebijakan publik, maka pilihlah jawaban yang cirinya yang paling menguntungkan bagi masyarakat banyak. Karena kitanya harus saling bersosialisasi ya. Untuk kriteria yang kedua, jika pada soal itu bertema tentang TIK, yang memuat unsur teknologi atau komputer, maka mencari jawabannya itu yang paling maju atau yang canggih, karena memang kita harus mengikuti perkembangan zaman saat ini yang mana teknologi perkembangannya sangat pesat sekali. Untuk kriteria yang ketiga, pada tema orientasi kepada orang lain, misalnya soal dalam situasi kelompok, pilihlah jawaban yang berorientasi pada orang lain yang terdapat dalam kelompok, yaitu rekan kerja kita. Kriteria yang keempat, pada soal bertema kemampuan beradaptasi, misalnya lingkungan kerja baru, sistem baru, rekan kerja atau atasan baru, pilihlah jawaban yang mencerminkan supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal-hal baru. Kriteria yang kelima, pada soal bertema kemampuan mengendalikan diri, misalnya kegagalan saat ujian, kerugian, atau bangkrut, pilihlah jawaban yang mencerminkan dan menerima kesalahan. Dan di situ biasanya pilihannya juga ada bahwa kita akan merubah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk kriteria yang keenam, yaitu pada soal bertema kemampuan bekerja mandiri. Jadi sebagai contoh itu, jika sakit, ketika ada tugas, maka pilih jawaban yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri tanpa bantuan orang lain walaupun kitanya lagi sakit. Jadi kita harus memprioritaskan isinya pekerjaan, harus semangat walaupun kondisi lagi sakit. Kriteria ketujuh, pada soal bertema kemauan belajar, misalnya soalnya yang memuat itu unsur diklat, pendidikan, kursus, dan bimbingan belajar, pilihlah jawaban yang mencerminkan keinginan yang tinggi untuk belajar terus-menerus. Jadi ada kemauan kita untuk belajar, untuk meningkatkan diri, adanya tambahan belajar, kayak misalnya dikirim suruh belajar studi banding kemana, ya kita klik aja jawaban yang mau untuk kita berangkat studi lanjutnya itu. Kriteria yang ke-8, pada soal bertema orientasi terhadap pelayanan, misalnya terdapat tugas yang berhubungan dengan pihak luar, pilih jawaban yang cenderung dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kelompok. Kriteria yang ke-9, jika pada soal itu memiliki unsur kebijakan publik bertema sosial budaya, pastikan memilih jawaban yang tidak mengandung unsur tindakan korupsi, kolusi, dan Untuk kriteria yang ke-10, jika pada soal itu bertema tentang kreativitas dan inovasi, misalnya adanya unsur baru dalam dunia kerja, maka pilih jawaban yang kreatif, bebas, dan out of the box.
Kriteria yang ke-11 pada soal bertema profesionalisme, misalnya ada gangguan dalam pekerjaan, pilih jawaban yang menunjukkan sikap akan tetap fokus bekerja meskipun di tengah-tengah gangguan. Kriteria yang ke-12 pada soal bertema jejaring kerja, misalnya soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan, pilih jawaban yang mencerminkan sikap kita yang supel dan terbuka ke semua orang. Kriteria yang ke-13 pada soal bertema integritas diri, misalnya adanya gangguan pekerjaan mengarah ke tindakan korupsi atau curang, pastikan untuk tidak memilih jawaban yang mengarah ke tindakan KKN atau menyalahgunakan jabatan. Sedangkan untuk kriteria yang ke-14 pada soal yang mengandung unsur tantangan dalam pekerjaan baru yang bisa diraih, pilihlah jawaban yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, dan sangat berprestasi. Untuk kriteria yang ke-15 pada soal bertema kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain, kita sebagai atasan, maka pastikan memilih jawaban yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Nah, yang terakhir, kriteria yang terakhir 16. Pada soal bertema tugas dan kerjasama kelompok, maka pilihlah jawaban yang berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Jadi di sini disimpulkan bahwa cara menjawabnya, jika sesuatu yang baik, maka carilah yang lebih baik dari jawaban tersebut. Kalau itu istilahnya halnya negatif, berarti carilah hal yang paling negatif dari jawaban itu. Jadi kalau menurut kita itu bagus, sesuai, ya pilihlah yang sangat bagus dan sangat sesuai, jangan sesuai saja, istilahnya seperti itu. Atau kalau menurut kita tidak sesuai, berarti nyari yang sangat tidak sesuai. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian untuk menambah referensi. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.